Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ibu kelas 9. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Nah, Ananda Ibu yang Ibu sayangi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar kita 3.1. Apa itu kompetensi dasar 3.1? Yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Ini adalah dari percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan atau adanya vitamin pada makanan dan percobaan yang lain-lainnya. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini 3.1.1 yaitu pengertian teks laporan percobaan. 3.1.2 ciri-ciri teks laporan percobaan. 3.1.3 informasi teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan pada pertemuan kali ini: 1. Kalian mampu memahami pengertian dari teks laporan percobaan. 2. Kalian Ibu harapkan mampu memahami ciri-ciri teks laporan percobaan. 3. Kamu dapat menganalisis informasi teks laporan percobaan. Kita lanjutkan. Ini teks laporan percobaan. Kita akan mulai dengan pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan bentuk laporan hasil dari sebuah praktek, pengamatan, dan penelitian. Dan ini ditulis berdasarkan percobaan yang dilakukan. Teks laporan percobaan berisi tujuan, proses, dan hasil. Data dalam sebuah teks laporan percobaan didapat setelah pengamat melakukan percobaan secara sistematis. Jadi, di sini kita akan melihat dari pengertiannya ini bahwa sebuah teks laporan percobaan itu adalah dari sesuatu yang kita amati, sesuatu yang kita teliti, ya, sesuatu yang merupakan hasil dari praktek. Nah, oleh sebab itu di sini tentu ada sebuah pengamatan, tentu ada sebuah penelitian. Dari penelitian itulah nanti akan ada proses dan akan ada hasil. Kita akan lanjutkan dengan ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri dari teks laporan percobaan: 1. Disusun berdasarkan pengamatan, penelitian, dan percobaan yang dilakukan. 2. Dikemukakan secara objektif, berdasarkan fakta dan kebenaran yang dapat diuji. 3. Disusun berdasarkan isi teks yang runtut dan sistematis. 4. Menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. 5. Disusun dengan data yang lengkap sebagai pendukung laporan. 6. Disusun secara menarik dan interaktif. 7. Menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci. Nah, jadi
kalau kita melihat ciri-ciri dari teks laporan percobaan ini, kita akan melihat bahwa ciri yang pertama tadi adalah teks laporan percobaan ini tentu ada pengamatan dan penelitian, serta percobaan yang dilakukan. Kemudian dikemukakan secara objektif, berdasarkan fakta. Objektif itu berarti yang sebenarnya. Ada di sini sesuatu yang benar, ya, fakta yang dapat kita uji. Kemudian isi teksnya runtut dan sistematis. Runtut itu berarti berurutan, ya. Jadi berurutan apa yang duluan dan kemudian bagaimana berikutnya. Nah, bahasa yang digunakan baku, ya. Jadi tidak bahasa gaul, tapi bahasa baku. Kemudian jelas, ya, komunikatif, bisa dipahami oleh orang yang membacanya, orang yang mendengarkannya. Kemudian logis, logis itu bisa diterima oleh akal. Nah, kemudian dilengkapi dengan pendukung. Nah, disusun secara menarik dan interaktif serta menuntaskan masalah-masalah kalau seandainya di dalam laporan itu nantinya ada permasalahan yang muncul. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan informasi dalam teks laporan percobaan. Dalam sebuah teks laporan percobaan ada informasi penting. Apa itu informasi pentingnya? Meliputi alat, ada bahan yang digunakan, kemudian ada tujuan dari percobaan tersebut, dan ada langkah-langkah yang dilakukan. Dari langkah-langkah itu nanti akan kita dapatkan hasil percobaan tersebut. Nah, dari hasil percobaan itulah nanti kita bisa kita bisa menyimpulkan hasil percobaan tersebut. Nah, untuk dapat menentukan informasi dalam teks laporan tersebut, maka kita juga bisa dengan melakukan, ya, pertanyaan. Kita susun, ya, pertanyaannya, ya, dari pertanyaan yang pertama apa, ya, apa. Berarti kalau apa ini menyangkut dengan judul. Kemudian objek dari percobaan itu apa? Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan. Nah, kemudian baru di sini juga apa itu adalah termasuk simpulan. B-nya siapa? Siapa ini adalah pelaku percobaan tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan C. C itu mengapa? Mengapa ini berarti kita arahkan atau kita bisa bertanya tentang tujuan dari percobaan itu. Ya. D, kapan? Nah, kalau kapan berarti ini adalah waktu dari percobaan tersebut. Dan E, di mana? Di mana ini berarti tempat dari percobaan. Dan F, ini adalah bagaimana. Bagaimana berarti ini adalah langkah-langkah dari percobaan. Nah, itu adalah informasi penting dari yang bisa kita ambil dari sebuah teks laporan percobaan. Untuk lebih memudahkan kalian dapat memahami materi pelajaran kita pada pertemuan kali ini, kalian dapat membaca buku bahasa kalian yang sudah Ibu sampaikan pada kalian, ya, buku bahasa Indonesia Intan Pariwara pada halaman 2, halaman 3, dan halaman 4. Kalian bisa melihat di situ juga sudah ada latihannya, ya, dan kalian bisa kerjakan latihannya itu di rumah. Nah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugas, karena nanti sesudah materi pelajaran yang Ibu berikan ini,
Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Mohon tugasnya dikerjakan dan jangan lupa absen kalian tulis. Semoga Ananda Ibu selalu berada dalam keadaan sehat semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Sekian Ananda Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.